Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Gustiana, NIM 2114211008, jurusan Teknik Mesin, kelas reguler sore Bandung, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nilai loyalitas Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan menghadap dinding. Loyalitas Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani adalah seorang jenderal besar di Indonesia. Beliau terkenal sangat loyal terhadap Soekarno dan juga Soeharto. Di hari pada tanggal 1 Oktober 1965, perwira tinggi militer kepercayaan presiden tewas tertembus peluru di kediamannya. Tubuh sang panglima yang bersimbah darah dengan balutan piyama kemudian diseret dan diangkut dengan truk untuk dibawa ke lubang buaya di daerah Jakarta Timur. Jasad Jenderal Ahmad Yani bersama mayat ke-6 orang perwira TNI lainnya ditemukan 2 hari berselang kejadian tersebut. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 3 poin dari nilai loyalitas Jenderal Ahmad Yani. Yang pertama, sebagai penghalang ambisi Belanda. Jenderal Ahmad Yani pernah mendapat julukan Juru Selamat dari rakyat Magelang, Jawa Tengah, tak lama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Jenderal Ahmad Yani bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau yang sering disebut dengan TKR untuk turut menghalang Belanda yang ingin berkuasa kembali. Ditugaskan di Magelang yang berbatasan langsung dengan wilayah Yogyakarta, Jenderal Ahmad Yani membentuk batalion dalam pertempuran melawan pasukan Inggris atau Sekutu. Setelah melalui pertempuran yang begitu sengit dengan tentara Inggris diam-diam meninggalkan Magelang pada tanggal 21 November 1945 karena kewalahan menghadapi gempuran pasukan Jenderal Ahmad Yani. Poin yang kedua, sebagai pembasmi pengkhianat NKRI. Setelah Belanda mengalami kedaulatan Indonesia sejak awal tahun 1950, problem internal bermunculan secara bergantian. Jenderal Ahmad Yani pun berkali-kali berada di garda paling depan untuk menghadapi perlawanan dari berbagai daerah terhadap pemerintahan yang berada di Jakarta. Pada tahun 1952, Jenderal Ahmad Yani turut meresmikan dibentuknya pasukan khusus yang bernama Banteng Riders. Karena ancaman separatisme yang belum ada akhirnya membuat Jenderal Ahmad Yani kembali menggerakkan Banteng Riders untuk memadamkan aksi-aksi berbau separatisme lainnya, termasuk pemberontakan PRRI atau Permesta. Banteng Riders juga turut ambil bagian dalam operasi pembebasan Irian Barat. Poin yang ketiga adalah akhir dari riwayat sang jenderal. Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu perwira TNI Angkatan Darat kepercayaan Presiden Soekarno. Memburuknya hubungan Presiden dengan A.H. Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat atau yang disebut dengan Kasad karena peristiwa yang sering disebut dengan kudeta pertama di Indonesia pada 17 Oktober 1952 berdampak mulus bagi karir Jenderal Ahmad Yani. Soekarno menilai Jenderal Ahmad Yani lebih lunak ketimbang A.H. Nasution
dalam rangka mewujudkan konsep Nasakom. Namun anggapan Presiden ternyata tidak sepenuhnya tepat. Dalam isu-isu strategis yang dilontarkan PKI seperti wacana Angkatan Kelima dan Nasakomisasi Angkatan Bersenjata, Jenderal Ahmad Yani secara tegas menentang itu semua. Sikap yang tidak selalu sepakat ini membuat Jenderal Ahmad Yani menjadi target utama dalam gerakan 30 September atau yang sering disebut dengan G30S pada tahun 1965 yang melibatkan beberapa petinggi PKI, diantaranya adalah DN Aidit, serta melibatkan fraksi militer Pratama Angkatan Darat. Inilah tragedi berdarah yang mengguncangkan negeri ini sekaligus memungkasi sepak terjang sang jenderal untuk selama-lamanya. Dari paparan yang disebutkan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa bangsa Indonesia saat ini membutuhkan pemuda-pemudi yang unggul, terdepan, serta memiliki sikap mental bangsa. Mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang berperan sebagai agen perubahan, sebagai contoh, serta sebagai penggerak moral dalam masyarakat. Pada era dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan yang begitu berkembang sangat pesat seperti saat ini, justru moral bangsa mengenai semangat nasionalisme pada masyarakat Indonesia saat ini itu sangat memudar. Semakin memudarnya moral bangsa Indonesia, maka tingkat kriminalitas dan kekisruhan yang terjadi di lingkungan masyarakat terjadi terus meningkat. Penting bagi masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk kembali menghidupkan moral bangsa, seperti sikap mental mengenai nasionalisme. Sikap mental mengenai nasionalisme yang dimaksud seperti cinta tanah air, memiliki wawasan kebangsaan, serta mengembangkan nilai-nilai loyalitas dan nilai-nilai profesionalisme dari pahlawan revolusi kita, Jenderal Ahmad Yani. Sebagai mahasiswa, kita harus bisa gigih dalam mencapai prestasi atau kemauan, yaitu memiliki kemauan kuat dalam usaha mencapai cita-cita dan selalu berusaha menjadi yang terdepan, pantang menyerah dalam berbagai hal dan tidak mengenal putus asa, memiliki sifat patriotisme yang berani, rela berkorban demi bangsa dan juga negara. Selain itu juga kita harus menjadi seseorang yang inovatif, yaitu dapat mampu mendayagunakan kemampuan kita dan keahlian kita untuk menghasilkan karya-karya yang baru. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.